Mi, aku akan mempersiapkan ajian rega gunung. Bertahanlah, Bibi! Paman, cepat bantu Bibi! Kurang ajar! Kurang ajar! Setelah berhasil dipatahkan oleh para pendekar Malwapati, Suliwa yang anggun dalam sikap namun tajam dalam serangan, serta Batik Madrim yang teguh laksana batu karang, Sudawirat tak tinggal diam. Kekalahan itu menjadi bara dalam dadanya, membakar amarah dan harga dirinya. Ia menyadari satu hal, untuk menumbangkan Prabu Anglingdarma, ia tak cukup hanya mengandalkan kekuatan, tapi harus menghancurkan akar kekuasaan Malwapati hingga tak bersisa. Di tempat lain, Senopati Darpayuda tengah terbaring lemah di bilik perawatan. Tubuhnya yang dulu tegap dan penuh wibawa kini terluka parah oleh serangan ganas Sudawirat. Malwapati pun terguncang. Bila Senopati sehebat Darpayuda bisa dibuat tak berdaya, maka Sudawirat kini telah menjadi momok yang menakutkan, sebuah ancaman nyata yang bisa menumbangkan kerajaan besar itu. Para petinggi Malwapati pun berkumpul. Mereka berpikir keras, mencoba mencari celah, jurus, atau bahkan wahyu yang dapat menumpas Sudawirat, yang kini telah menjadi bayang-bayang maut berselimut ajian hitam. Sementara itu, di hutan lebat yang penuh bisik gaib dan desir angin misterius, Durgandini dan Gangsadewa, dua tokoh kelam penuh ambisi, merenung dalam kegilaan mereka. Mereka telah merancang rencana, satu-satunya cara untuk menundukkan Suliwa dan Batik Madrim adalah dengan mempelajari ajian rahasia dari sang pertapa yang menyimpan dendam sendiri terhadap Anglingdarma, Abicaraka. Abicaraka adalah bayangan dari masa lalu yang penuh darah dan luka. Ia menyimpan dendam mendalam karena saudara seperguruannya dibantai oleh Anglingdarma. Maka ketika Durgandini dan Gangsadewa datang memohon ajaran ajian Halimun, ia sempat menolak, hingga mereka menyebut satu nama, Anglingdarma. Nama itu seperti membakar jiwanya. Dengan senyum dingin penuh dendam, Abicaraka bersedia membuka tabir ajian Halimun dan menjadikannya senjata bagi Sudawirat. Durgandini pun tertawa kecil, yakin bahwa melalui ilmu ini, ia akan melihat kejatuhan Malwapati dalam waktu dekat. Lalu dengan Miang Bambu Tali atau Serbuk Rawi, Gustipati. Tapi itu tidak bisa digunakan secara terus-menerus.
Dan itu bukan penangkal yang dilakukan secara berulang-ulang, Liwa. Iya. Mungkin dengan bunyi-bunyian atau dengan ilmu candra Ditya Kembar, Gusti Patih. Apa itu? Candra Ditya Kembar. Hah? Seperti ilmu halimun yang Gusti Patih miliki. Oh, kamu memang cerdas, Liwa. Ya. Aku akan mencari cara menangkal Miang Bambu. Dan semut rangrang. Ya, aku semakin yakin. Sudah Wirat harus belajar kepada Resi Abicaraka. Itu yang tepat. Aku bisa mengantar dia ke gua buaya tidur. Abicaraka pasti dengan senang hati akan menerima Wirat sebagai muridnya. Karena dia pun mempunyai dendam kepada Angling Dharma. Kangsa, ada urusan apa dia dengan Angling Dharma? Saudara seperguruannya telah dibunuh oleh raja itu karena menimpakan pegebluk di Malwapati. Kutuk Rawe. Angling Dharma, mampus kau sekarang. Baik, Resi Abicaraka, kami akan datang. Masih sakit, Kakang? Saya sudah enakan, Tantri. Oh iya, Tantri. Saya ingat, guru mempunyai teman yang bisa membaca aksara Pali. Coba kamu ambil kitab pusaka itu. Kang, siapa nama sahabat guru Kakang itu? Kalau tidak salah, Wiku Upadita. Dia seorang biksu. Pasti bisa membaca tulisan Pali ini. Berarti kita mau ke sana, Kang? Iya. Saya sudah tidak sabar. Kaki saya sudah bisa diandalkan. Lihat, walau harus dengan bantuan tongkat. Asal tidak terlalu cepat. Ayo, Kang. Siapkan buntelan. Kita berangkat. Aku sudah menjauhi keduniaan. Di sisi lain, Aku ingin dua mendekat. orang tua sedang bercengkerama dalam keteduhan rumah kayu mereka. Di hadapan mereka duduk dua gadis remaja, putri angkat yang mereka rawat seperti darah daging sendiri. Suasana makan malam menjadi sunyi ketika topik tentang ayah kandung mereka muncul. Kedua gadis itu penasaran, siapa gerangan ayah mereka sebenarnya. Sang orang tua pun membuka kisah lama dengan nada getir, ayah mereka adalah seorang pendekar hebat, seorang yang disegani dan ditakuti. Namun, nasib berkata lain, ia tewas secara tragis. Sahabatnya pun menambahkan, dendam atas kematian itu masih membara. Namun sang tua bijak mengangkat tangan, menghentikan percakapan. Jangan ajarkan dendam kepada mereka, ujarnya tegas. Dendam tidak akan membawa keadilan. Ia hanya akan menambah luka dan membuat jiwa kita jatuh ke jurang kenistaan. Kata-kata itu seperti air jernih yang menyiram bara dalam hati para gadis itu. Jaladara juga ikut ambil bagian. Saya yakin tidak. Dari dulu Jaladara tidak pernah mau melakukan keonaran. Meskipun dia cukup akrab dengan Kilegawa dan Gendrayana. Eyang, makanan sudah siap. Sebaiknya kita makan dulu Korodanala, supaya pikiran kita bisa lebih jernih kembali. Ini cucu-cucuku, Chandrika Dewi dan Ken Amarila. Ken Amaranila, Eyang. Eyang salah terus. Oh ya, pamanmu belum tentu suka makan sayur kacang merah dan lalap-lalapan. Mestinya... Tidak usah diistimewakan, Kakang. Saya biasa makan apa saja. Tapi Ken membuat pepes jamur, Eyang. Paman Krodanala pasti suka. Rasanya seperti daging. Iya, seperti daging. Ayo.
sudah letih, Kakang? Kita hampir sampai, Tantri. Saya tidak pangling lagi dengan bukit miring itu. Bagaimana kalau kita istirahat dulu, Kakang? Tidak usah. Ayo. Paman tadi cerita pemuda sakti itu bersama seorang gadis. Berapa kira-kira usianya? Sebaya kalian, tapi ilmu kanuraganya sangat tinggi. Kenapa? Kami ingin menjajal ilmu yang didapat dari Eyang Wiku. Sebab selama ini ilmu kanuragan yang saya dapat dari Eyang belum pernah sekalipun kami gunakan. Betul, Paman. Kakang tidak memberi kesempatan mereka turun gunung. Saya lebih mengharapkan ketiga anak titipan ini cepat mendapat jodoh. Sebab pada akhirnya, suratan seorang wanita tetaplah menjadi ibu. Tempat berlabuh bagi suami dan anak-anaknya. Meskipun mereka pendekar atau keturunan pendekar. Kalau pelabuhan itu damai dan penuh cinta, maka keluarga itu pun akan menjadi damai dan tentram. Kakang tidak menginginkan mereka seperti Durgandini, pendekar yang sakti dan disegani di seluruh jagat persilatan. Durgandini adalah contoh wanita yang menyalahi suratannya. Seharusnya dia bisa bahagia sebagai istri Pangeran Suryapati. Tapi dia lebih memilih kekerasan. Kalian pernah berpikir, kenapa Sang Pencipta menjadikan wanita serba lembut? Karena mereka digariskan untuk mengimbangi kekerasan yang dimiliki kaum lelaki. Kalau begitu, Eyang menganggap kami makhluk lemah yang setiap saat harus dilindungi. Saya mampu melindungi diri sendiri, Eyang. Jangan salah paham, Ken. Lembut bukan berarti lemah. Tidak sedikit wanita yang jauh lebih tegar dari laki-laki. Meskipun badannya lebih lemah dari laki-laki. Kenapa bukan laki-laki yang melahirkan anak? Tentu ada kehendak dewata di sana. Tapi kita berusaha menolak kenyataan itu. Kakang tadi bilang bahwa ayah dua dewi ini seorang pendekar. Iya. Ayah mereka bernama Lubdaka, adik seperguruan Ganggadara. Oh, ternyata dewi-dewi cantik ini putri seorang pendekar besar. Ayah kalian tewas dengan cara licik oleh ilmu sihir Empu Abicaraka. Kenapa Eyang tidak pernah menceritakan hal itu? Iya, kenapa, Eyang? Eyang tidak mau membaluri hati kalian dengan dendam. Sepertinya ada suara orang di depan sana. Tidak lama berselang, dua sosok muncul, Aditya, pendekar muda penuh tekad, dan Kalyana Tantri, gadis berani yang menyimpan rasa cinta sekaligus dendam. Pertemuan mereka penuh ketegangan dan adu kata yang tajam. Kalyana Tantri mencibir, Aditya menjawab dengan tenang namun menusuk. Sampai akhirnya, emosi tak lagi terbendung, pertarungan pun pecah. Denting senjata membelah udara malam, menciptakan bayang-bayang pertempuran di balik cahaya obor. Pertarungan itu terhenti ketika orang tua bijak muncul, memanggil nama mereka. Aditya tersentak, ia mengenali pria itu sebagai sahabat dari ayah kandungnya. Malam pun menjadi saksi cerita panjang. Aditya, dengan suara berat, mengungkap jati dirinya. Ia adalah murid dari Empu Ganggadara, seorang pertapa sakti di Pulau Kura-Kura. Ia pun mengisahkan malam kelam ketika gurunya diserang, dan akhirnya mengungkap nama biang keladi dari segala duka, Abicaraka. Ternyata, Abicaraka bukan hanya musuh sang guru, tapi juga pembunuh keluarga Aditya, ayah, ibu, hingga kerabatnya. Mendengar itu, dua gadis di sampingnya gemetar. Kenyataan mencuat laksana petir, mereka adalah saudara kandung.
Pelukan penuh air mata pun menyatukan mereka kembali, setelah sekian lama terpisah oleh dendam dan nasib. Dalam suasana penuh haru itu, Aditya menyerahkan kitab pusaka, Negeri Atas Awan, sebuah kitab sakti warisan leluhur. Ia tak sanggup membacanya, maka sang empu diminta membimbing. Maka dimulailah latihan berat, Ikut aku. penuh peluh dan pengorbanan. Aditya berlatih tanpa henti, jurus demi jurus ia kuasai dengan cepat, disaksikan oleh adiknya dan Kalyana Tantri yang mulai jatuh cinta padanya. Aku kenal baik dengan Ganggadara. Tapi bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu ini muridnya? Sebentar. Gurumu pernah cerita tentang asal-usulmu? Tidak, Wiku. Entah berapa belas tahun yang lalu, peristiwa itu terjadi. Seorang pendekar aliran hitam bernama Abicaraka menghancurkan keluarga ayahmu. Ibumu terbunuh secara mengenaskan, sehingga ayahmu dan saya sendiri waktu itu sedang bertandang ke rumah ayahmu, ikut membantu melawan pendekar ilmu sihir itu. Udahkah, Paman Guru? Tolong selamatkan anak-anak saya. Kamu, Paman, tolong tinggalkan saya. Nyirati. 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 Ayo. 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 Ayo ikut Eyang. Kita dalam bahaya. Saya mau ikut biung. Ayo. Ikut Eyang. Ayo. Saya mau ikut biung. Nitya, Papa. istriku. 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 Mana kedua adikmu, Nitya? Bawa Eyang Wiku. Biarkan biungmu di sini. Tidak mau, saya mau ikut biung. Biar orang kampung yang akan mengurus penguburannya. Tidak mau, saya mau ikut biung. Kita harus segera pergi, Aditya. Penjahat itu mau membunuh Bopo dan semua adikmu. Tidak mau. Ayo. Ayo, Aditya. Saya mau ikut biung. Ayo. Tidak mau. Saya mau ikut biung. Ayo, Aditya. Tidak mau. Kedua anak itu, kubesarkan sampai sekarang. Jadi, dua gadis itu, saya dan Ken Amaranila Eyang?
Iya, benar. Dan anak laki-laki itu saya, Eyang. Betul. Bopo membawa saya ke pantai Laut Selatan. Kemudian naik perahu ke Pulau Kura-Kura. Sehari sesudah Bopo menitipkan saya kepada Guru Gangadara, beliau meninggal. Bopo kita. Jadi, Kakang ini adalah kakak kandung kami. Benar. Kalian bertiga, putra Lubdaka yang gagah berani. Murid sahabatku Gangadara. Kakang. Kakang. Adikku. Kakang, Ada apa? untung Kakang memang kakak kami. Kalau tidak, tadi Yundaken sudah naksir Kakang. Bohong Tantri. Nanti Kakang Aditya jadi gede rumangsang. Akhirnya tangan Dewata telah mempertemukan kita yang tercerai-berai. Saya pikir saatnya untuk membalas dendam kepada Empu Abicaraka harus sudah Kurodana, dimulai. jangan suka kobarkan dendam di hati anak muda. Mereka ibarat ranting kering yang mudah sekali terbakar. Aditya, mana kitab yang kamu bicarakan? Sebentar. Ini? Kitab Pusaka Negeri Atas Awan. Dari mana kamu dapatkan ini, Aditya? Seorang biksu memberikannya kepada Kalayana Tantri. Beliau tewas oleh perampok di atas kapal di Pulau Hantu itu. Umur kitab ini sudah ratusan tahun. Ada ajaran tentang Astawida, ajaran Buddha. 8 jalan mencapai moksa. Tapi ini Jenana Wisesa. Ilmu yang paling tinggi. Kelihatannya tentang kanuragan. Iya, tentang tenaga dalam. Dan jurus-jurus negeri atas awan. Eyang bisa mewujudkannya dalam bentuk gerakan. Aku tidak janji. Tapi di sini juga ada tuntunan gambarnya. Juga ada ilmu pengobatan. Wah, kitab ini benar-benar paripurna. Kita pelajari bersama-sama. Gusti Prabu, Gusti Dewi. Oh, ini pasti putra Gusti Prabu. Sudah besar sekali. Maaf Gusti Dewi, siapa namanya? Angling Kusuma. Angling Kusuma. Oh. Kemari. Ya, Gusti Prabu. Terakhir kali waktu Sudawirat ingin membalas dendam kepada Gusti Prabu. Waktu itu Dinda Sekarwangi sedang mengandung 3 sasi. Oh ya, lama sekali kamu tidak mengunjungi Malwapati. Kenapa? Iya, Gusti Dewi. Sewaktu saya kembali ke Kalinggapura, banyak sekali peristiwa yang saya alami. Sampai musibah menimpa Dinda Galuh dan Guru Masura. Ya, saya sedih sekali kehilangan mereka. Betul, Liwa. Mereka adalah orang yang sangat kucintai. Busuk, masih jauh tempatnya, Kangsa. Kakiku hampir semper, masih belum juga sampai.
Sabar, Nyai. Kutu ayam. Sebenarnya kamu tahu. Sementara itu, di goa gelap tempat Abicaraka bersemayam, Sudawirat juga dilatih dengan keras. Tak disangka, ia mampu menyerap ajian Halimun dalam waktu singkat. Abicaraka sempat terkejut, namun kemudian ia tersenyum puas. Muridnya ini bukan sembarang murid. Durgandini pun bersorak dalam hati. Kini mereka memiliki senjata pamungkas. Angling Dharma, Suliwa, dan Batik Madrim, semuanya akan tunduk di bawah tapak Sudawirat, jago dari segala jago. Dan begitulah, dua kutub kekuatan tengah bertumbuh. Di satu sisi, Aditya, Kalyana Tantri, dan para pewaris pusaka lama sedang mempersiapkan diri demi menyelamatkan dunia dari amarah dan kehancuran. Di sisi lain, Sudawirat, Durgandini, dan Abicaraka mengasah amarah mereka, menunggu saat yang tepat untuk meluluh lantakkan Malwapati. Perang belum dimulai, tapi angin pertanda sudah mulai berhembus dari segala arah. Abicaraka, di mana kamu? Aku Kang Sadewa datang. Ayo, Nyai. Ayo, Wirat. Ada apa, Kangsa? Murid kami ingin belajar ilmu Halimun yang kamu miliki. Hah? Apa? Apa? Hah? Ilmu itu tidak bisa sembarangan kuberikan pada orang yang belum kukenal. Kalau untuk kamu sendiri, bisa. Tua bangka muka buruk. Jangan banyak mulut kau. Cepat ajari muridku. Atau tubuhmu akan kucabik-cabik. Aku tidak suka dipaksa-paksa begitu, Kang Sadewa. Siapa perempuan jelek itu? Kurang ajar. Hei, kutu kau. Berani sekali kau menghina Durgandini. Kurobek-robek mulutmu. Ayo, keluar kau. Oh, maaf, Nyai. Saya tidak tahu kalau Nyai ternyata Durgandini. Pendekar jempolan yang selalu saya kagumi. Iya, tapi cepat perlihatkan muka burukmu itu. Maaf, Nyai. Kurang ajar. Ada apa, Kangsa? Kami sedang mempersiapkan jago untuk menghancurkan musuhmu, Angling Dharma. Angling Dharma? Tapi Raja Malwapati itu dengan licik, menggunakan Aji Halimun. Hanya dengan ilmu yang sama, dia bisa dibunuh. Angling Dharma? Iya. Dia yang membunuh adikku Tamoga. Siapapun yang memusuhi Raja Busuk itu adalah kawanku. Akan kuberikan semua ilmu sihir gua buaya tidur kepadamu. Terima kasih, Guru. Juga ilmu Halimunku. Bagus. Sudawirat, cepat kau bersiap. Baik, Guru. Aditya, coba lakukan gerakan kanuragan sesuai dengan isi kitab ini. Baik, Guru. Batu karang pecah terkena palu. Pohon tumbang dihempas taufan, tapi udara tidak pernah hancur.
Siapa yang tidak butuh udara? Semua yang bernyawa butuh udara. Bahkan api akan mati tanpa dia. Udara yang ramah mengalir sumilir menghapus gerah. Tapi jangan buat dia marah, karena angkara murkanya mampu menjadi bencana. Badai dan taufan mampu menghancurkan kekuatan apapun yang ada di bumi. Bang, karena kuda-kudanya tidak menancap di bumi, tapi saya tetap merasa kokoh. Coba kamu lakukan secara penuh, Ditya. Mulai dari pertama. Tidak perlu kalian mengumbar dendam. Sebab kalau dendam dilampiaskan, akan menimbulkan dendam yang lain. Sehingga persoalan tidak pernah bisa selesai. Kan Eyang sendiri yang bilang, kalau tindakan Abicaraka itu sewenang-wenang. Bopo, serta Biung, dan banyak lagi penduduk desa yang sudah menjadi korbannya. Apa salah kalau kami akan menghukum dia? Kalau tindakan kalian benar-benar hanya untuk menumpas kejahatan Abicaraka, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau ada sedikit rasa dendam dalam melakukan tindakan itu, maka... Upadita, murid-muridmu itu kan bukan wiku sepertimu. Mereka masih manusia biasa, yang sangat wajar menuntut balas atas kematian Bopo dan Biungnya. Biarkan mereka menjadi manusia biasa. Kalau saya, Eyang, ingin menyelesaikan perseturuan saya dengan Sudawirat, dia jauh lebih berbahaya dari ancaman mara bahaya yang ada di muka bumi ini. Itu juga saya sangat setuju. Anak iblis itu memang bisa menjadi bara yang membakar tatanan dunia persilatan. Kakang? Kakang tidak mau bersama-sama kami menumpas tukang sihir yang telah membunuh kedua orang tua kita. Menurut saya, Sudawirat yang lebih dulu harus ditumpas. Dia masih muda dan sangat berbahaya. Sedangkan Abicaraka sudah tua, tidak terlalu berbahaya. Oh, Kakang cuma mau menuntut balas atas luka di kaki Kakang. Yang paling penting, sekarang bagaimana menghentikan keonaran yang dilakukan Sudawirat dengan ajian rengkah gunungnya. Ilmu yang sangat terlarang yang hanya dimiliki oleh Durgandini, yang telah membunuh guru dari sahabat saya. Siapa guru itu? Empu Mahasura, Biku. Hah? Mahasura? Mahaguru dari Sugalu itu tewas? Upadita, artinya akan semakin habis pendekar di tanah Jawa ini. Upadita, selayaknya kita tidak boleh membiarkan kejahatan terus merajalela. Lakukan sekali lagi, Wira. Makin cepat kau membaca mantranya, akan lebih cepat kau menghilang. Begitu juga sebaliknya. Ayo, Cah Bagus. Kamu pasti bisa. Ayo.
Ya.